Selanjutnya dikatakan hadis yang kedua dalam pasal kita ke-12, ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu di footnote buku kita ini ada semua nomor-nomornya ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan atau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna adna ahlin nari adzaban yanta'ilu bina'laini min nari yagli dimaguhu min hararati na'laihi." Ahli neraka yang paling rendah siksanya adalah yang dipakaikan sepasang sendal dari api yang membuat otaknya mendidih karena panasnya kedua sandal itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Muslim juga serupa, dan ini semuanya hadis yang memang satu bab di Sahih Muslim ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menuturkan, ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah yang mendapatkan sepasang sendal dan dua tali sandal terbuat dari api yang membuat otaknya mendidih sebagaimana periuk mendidih. Ia tidak melihat bahwa ada seorang pun yang lebih keras siksa darinya, padahal sungguhnya ia orang yang paling ringan azabnya. Orang itu nanti naudzubillah yang paling ringan tadi diberikan sendal dari api neraka, lalu dia pakai, mau nggak bisa menghindar, melengket di kakinya, lalu membuat otaknya mendidih. Dia menganggap dia orang yang paling berat siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan. Kemudian hadis yang selanjutnya riwayat Imam Muslim, dan ini menekankan serta membantah pemahaman Syiah yang mengatakan Abu Thalib tidak meninggal dalam keadaan kafir, paman Nabi SAW, walaupun dia berusaha untuk menolong Nabi SAW dalam dakwanya, tapi dia menolong karena ponakan. Makanya pada saat dia mau meninggal, Nabi SAW mendatangi dan mengatakan, "Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bantu kamu di depan Allah pada hari kiamat." Syahadat, ya kan? Karena dia sudah tahu Nabi SAW sebagai Nabi, ikrarkan itu syahadat. Maka Abu Jahal datang di atas kepalanya sambil mengatakan, "Hai Abu Thalib, kalau kau ucapkan kalimat yang Muhammad suruh, maka kami akan menceritakan keburukanmu selamanya." Maka dia pun mengatakan, "Saya tetap meninggal dalam mengikuti kaum saya." Maka mereka dalam keadaan kafir. Nabi SAW sedih. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, hai Muhammad, tapi Allah berikan petunjuk siapa-siapa yang dia inginkan. Baik apapun, kalau dia musyrik nggak ada faedahnya. Kenapa? Dia tidak beradab, tidak berakhlak kepada pencipta alam semesta. Termasuk Abu Thalib, baiknya luar biasa ini. Gak ada yang ngalahin baiknya Abu Thalib. Orang kafir sekarang gak ada yang ngalahin baiknya siapa? Abu Thalib, luar biasa. Dia yang membela Nabi, rela mati untuk membela Nabi. Dan dia tahu Nabi di atas kebenaran, tapi dia tidak masuk Islam. Apa kata Abu Thalib? "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaulal malamatu hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh saya tahu bahwasanya di antara agama-agama manusia yang paling top adalah agama ponakan saya Muhammad SAW. Kalau bukan saya takut dicerca, kalau bukan saya takut dihina, kau akan dapati aku memeluk agama tersebut. Namun Abu Thalib takut dicerca oleh kaumnya, maka dia memilih untuk tetap di atas kesyirikan. Intinya hidayah di tangan siapa? Allah. Rasulullah SAW pun tidak bisa kasih hidayah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah min 'indillahil azizil hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, fatirus samawatil ula wal aradinas sufla. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abi Qasimil Mustafa Muhammad wa alhil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahudahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Masyarul ikhwah Hikmah.tv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada renungan hikmah kali ini. Saya ingin membahas sebagaimana video yang kita dengar dari Ustadz Basalama dan Ustadz Piranda. Dia membahas tentang riwayat bahwa Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua hidupnya diderma baktikan untuk membela agama suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikafirkan oleh
sebagian orang Islam. Maka kita akan membahas tentang ini, apakah betul apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mengkafirkan Abu Thalib. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembicaraan kita pada hari ini, saya ingin mengetengahkan sebuah hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang bahwa akhir hidup dari Sayyidina Abu Thalib, bahwa beliau tidak memeluk Islam dan tidak mau bersyahadat di hadapan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu berbunyi dari Musayyib bin Hazan. Beliau menceritakan, annahu lamma hadarat Abu Thalib al-waqa'atu ja'ahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fawajada indahu Abu Jahal ibni Hisham wa Abdullah ibni Abi Umayyah ibnil Mughirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun asyhadu annaka biha indallah. Wa qala Abu Jahal wa Abdullah ibni Abi Umayyah, ya Abu Thalib atargabu an millati Abdul Muttalib. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa ya'udu an bitilka lima qalati hatta qala Abu Thalib akhirama kullamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa abi ayyakula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma wallahi la astaghfiranna laka malam annahu anka. Fa'anzalallah ta'ala fihi makana lin nabi At-Taubah ayat 113. Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Di dekat Abu Thalib, beliau melihat Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada pamannya, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan saksi untuk membela paman di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah menimpali, hai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Namun dua orang itu selalu mengulang-ulang ucapannya hingga Abu Thalib memilih ucapan terakhir. Dia mengikuti agama Abdul Muttalib dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW bertekad, demi Allah, aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Menurut keterangan hadis ini, turunlah ayat atau bahas 103 dikatakan segala asbabun nuzul perilaku Nabi SAW, padahal itu adalah ayat Madinah, sedangkan Abu Thalib meninggal di Mekah. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ini. Ada beberapa riwayat yang mengetengahkan terhadap kita ketika akhir hidup Abu Thalib, paman tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan Rasulullah mengucapkan syahadatain, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi beliau lebih mengikuti orang-orang yang menyarankan untuk tidak mengucapkan itu. Begitu juga ada riwayat yang mengatakan bahwa siksa yang teringan bagi penghuni neraka adalah di mana dia diberikan sendal yang terbuat dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Hadis itu diyakini oleh orang-orang siksaan yang teringan bagi Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa riwayat yang mengetengahkan kepada kita bahwa Abu Thalib adalah seorang yang kafir, seorang yang musyrik, tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas ini. Yang pertama, di dalam hadis yang saya bacakan tadi, dia mengkolerasikan dengan surah atau bah ayat 113 yang berbunyi begini. Maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya,
sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Menurut orang-orang yang meyakini hadis ini, bahwa hadis ini adalah dalil kemutlakan kekafiran Abu Thalib, bahwa ketika Rasulullah melakukan, merayu, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib yang tidak mau masuk Islam itu, maka asbabun nuzul dari ayat itu seperti perlakuan Rasulullah untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pamannya. Kita akan membahas ini. Yang pertama, ada sebuah kecacatan dari riwayat-riwayat yang mengetengahkan tentang kekafiran Abu Thalib. Yang pertama, kita akan berbicara tentang ismah kenabian. Nabi itu maksum. Arti maksum itu terjaga dari perilaku melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dari perilaku buruk. Karena Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, mungkinkah seorang ismah, seorang maksum seperti Nabi, lebih-lebih Nabi merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala Nabi dan Rasul, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang musyrik. Padahal Al-Quran melarang untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang musyrik. Hal ini bertentangan dengan ismah kenabian. Nabi tidak mungkin melanggar seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun, baik tergerak di dalam hatinya, apalagi bersikap, dia tidak mungkin untuk melanggar perintah Allah. Orang yang mengatakan ini adalah asbabun nuzul dari permintaan Rasul untuk merayu Abu Thalib supaya bersyahadat, artinya apa? Artinya orang yang menganggap perbuatan itu terhadap Nabi sama saja menisbahkan kepada dirinya itu lebih hebat daripada Nabi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari perihal-perihal dan dia tidak mungkin untuk melakukan sebuah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat 113 dari surah At-Taubah ini diturunkan di Madinah, sedangkan Sayyidina Abu Thalib itu meninggalnya di Mekah. Ini tidak ada hubungannya ayat ini dengan sebuah peristiwa kematian Abu Thalib, sebuah peristiwa yang dijelaskan dalam riwayat tadi bahwa Abu Thalib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan seorang mukmin. Ayat ini sebuah peristiwa yang terjadi ketika meninggalnya Abu Thalib di Mekah dengan turunnya ayat ini di Madinah, tidak memiliki sebuah kolerasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, hadis ini bagi orang-orang yang betul-betul meneliti hadis-hadis yang berkenaan dengan Abu Thalib, dengan ibu Rasulullah, dengan ayah Rasulullah, dengan kakek Rasulullah, semua yang berhubungan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang ibu Nabi kafir, bapak Nabi kafir, kakek Nabi kafir, paman Nabi Abu Thalib kafir, semuanya itu statusnya hadis ahad, hanya dibawa oleh satu orang, walaupun termuat di dalam sebuah kitab hadis sahih yang diakui oleh kaum muslimin, seperti Muslim meriwayatkan, seperti Bukhari meriwayatkan. Akan tetapi hadis itu harus tidak bertentangan dengan Al-Quran. Makanya di dalam dunia hadis ada satu bidang ilmu yang mengetengahkan terhadap kita, ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis sebuah bidang ilmu yang mengetengahkan pada kita untuk meneliti sebuah riwayat, baik sanadnya maupun rijalul hadisnya, matangnya dan sebagainya. Maka seluruh hadis-hadis itu tidak menjamin bagi kita bahwa hadis itu benar. Satu-satunya untuk meneliti hadis tersebut akan kita teliti, kita bandingkan dengan Al-Quranul Karim. Jika hadis bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hadis tersebut tertolak. Begitu juga paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memakai hadis-hadis yang dibawakan dari riwayat-riwayat tadi tentang Abu Thalib, kekafiran Abu Thalib, dan semua yang dikatakan dari ismu asbabun nuzul, dari ulumul Quran, itu sudah bertentangan. Karena
ayat 113 surah Taubah tersebut diturunkan di Mekah. Ma'asyal ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kekafiran Abu Thalib itu ada satu ayat yang dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman karena Nabi SAW bersikeras untuk memberikan rayuan terhadap Abu Thalib supaya masuk Islam, turunlah ayat katanya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, petunjuk terhadap orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk terhadap orang yang dikehendakinya, dan Dialah Allah yang Maha mengetahui terhadap orang-orang yang diberikan petunjuk. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi surah Al-Qasas ayat 56 ini diturunkan di Madinah. Sedangkan Sayyidina Abu Thalib, beliau itu meninggal di Mekah. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebuah landasan membenarkan bahwa Abu Thalib itu kafir. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan begini, la tajida qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhumul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hisbullah ala inna hisballahumul muflihun. Allah mengatakan begini, la tajida qauman, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah wa rasulah, mereka itu menentang atau membangkangi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka itulah yang ditetapkan di dalam hati mereka keimanan dan menguatkan keimanan tersebut dalam hati mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itulah Hizbullah atau golongan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang menang. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Saya ingin menjelaskan ayat ini. Seorang nabi yang sudah jelas beliau adalah maksum. Beliau adalah penghulu dari segala nabi dan rasulnya. Beliau sayyidul makhlukat. Beliau adalah sebaik-baik makhluk, bahkan pemimpin para nabi dan rasul, di mana Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah Rasulullah SAW melanggar ayat ini? Itu sesuatu yang tidak mungkin, karena Rasulullah SAW sebagai uswah untuk menjelaskan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat mencintai Abu Thalib, sangat dekat dengan Abu Thalib. Dan Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib dalam hidupnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan nyawanya. Bahkan ketika pemboikotan kaum Quraisy, Nabi SAW beserta Bani Hashim berada di Syi'ib Abu Thalib, di kebunnya Abu Thalib. Rasulullah sangat cintanya terhadap Abu Thalib dan tidak mungkin Abu Thalib itu kafir. Jika sekiranya dia itu adalah kafir, makna daripada kafir adalah menolak kebenaran, memusuhi sebuah kebenaran. Maka sudah jelas ayat ini mengatakan, saya berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Thalib, ayahnya Imam Ali karamallahu wajhah, pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pengasuh kafilu Muhammad. Beliau adalah pengasuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, adalah seorang mukmin yang sejati, tetapi beliau menyembunyikan keimanannya demi untuk menyelamatkan Bani Hashim, untuk menutup
Apa yang saya sampaikan ini ada satu hadis qudsi yang mengatakan Allah berfirman, "Inni qad haramtun nara ala sulbin anzala." Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan api neraka terhadap sulbi yang mengandung sulbi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala batnin hammalat, dan terhadap rahim yang telah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala rajulin kaffalat, dan kepada seseorang yang telah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia kafir, yang dia membangkang dan memusuhi Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Akan tetapi terhadap Abu Thalib, dari sejak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan terhadap anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Aqil, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa orang yang berani sekali mengatakan bahwa ibu Nabi kafir, ayah Nabi kafir, kakek Nabi kafir, paman Nabi Abu Thalib kafir, itu naudzubillahi min dzalik, itu melihat riwayat-riwayatnya, tidak meneliti betul-betul dan tidak mengkolerasikannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dikatakan oleh mereka bahwa ayat-ayat itu adalah asbabun nuzul dari perilaku Rasulullah yang melobi pamannya untuk masuk Islam di akhir hayatnya. Hal semua itu demi Allah, sekali lagi saya katakan bahwa Abu Thalib, saya mengatakan Sayyidina Abu Thalib adalah seorang mukmin yang sejati. Mengapa ada hadis semacam itu? Hadis-hadis yang termuat dan tercatat demikian, di samping kita teliti dan akan kita curigai bahwa mereka-mereka yang memiliki hasad dan dengki terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki hasad dan dengki kepada Imam Ali karena membawa jihad, karena mereka tidak bisa melihat dan mengetengahkan celah dari Sayyidina Ali karena membawa jihad, mereka menerbitkan sebuah riwayat secara politis, mengkafirkan ayah Sayyidina Ali, mengkafirkan ibu Nabi, mengkafirkan ayah Nabi, mengkafirkan kakek Nabi. Padahal semua riwayat-riwayat tersebut, jika kita mempelajari dalam sebuah bidang ilmu mustalahul hadis dan kita kolorasikan dengan Al-Quranul Karim, semua itu adalah hanyalah hadis ahad, hanyalah hadis yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, siapapun periwayatnya. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan sebuah pandangan bahwa Rasulullah, seorang yang sangat mulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan oleh orang kafir, dititip di surga orang kafir. Itu tidak mungkin, karena yang suci akan berada di tempat yang suci pula. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat pemahaman saudara-saudaraku sekalian kepada pemahaman yang benar. Al-afu minkum khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.